Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arabizeka dengan NIM G00251669 dan saya dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan inhal anatomi untuk blok 1.3. Langsung saja kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini ada soal inhal. Dengan LO, seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan multiple sign positif. Kemudian untuk soalnya ada tiga. Yang pertama jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesika velea. Kemudian yang kedua ada pertanyaan apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni Meyer serta otot-otot penyusunnya. Kemudian yang ketiga ada sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya. Nah, di sini ada bagian alur saluran sekresi vesika velea. Sebelum itu, kita tuh harus tahu dulu vesika velea itu kan kantung empedu. Itu tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemekatan pemekatan empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi vesika velea ini buat mengemosi lemak seperti itu. Kemudian stimulus atau rangsangan itu tuh terjadi mulanya ketika makanan, terutama yang berlemak-lemak, itu tuh masuk ke dalam usus halus atau duodenum. Nah, sel-sel di duodenum ini kan akan menghasilkan hormon kolesistokinin atau CCK. Nah, kemudian ada proses yang namanya pengosongan kantung empedu. Hormon kolesistokinin atau CCK ini tuh menyebabkan dua hal utama. Yang pertama ada kontraksi vesika velea. Itu tuh kantung empedu itu tuh berkontraksi untuk mendorong empedu itu keluar seperti itu. Kemudian ada yang namanya relaksasi sphincter OD. Jadi katup atau sphincter yang berada di ujung papila duodeni mayor ini tuh akan membuka. Kemudian di sini ada sound sekresi vesikalia dari intrahepatal. Nah, yang pertama tuh dari canaliculi biliveri, kemudian dia menuju ductus biliverus, kemudian menuju ductus hepaticus dexter et sinister. Nah, vesikalia sendiri ini tuh eh, dia tuh vesikalia atau kantung empedu ini dia tuh mengalir melalui yang namanya ductus cysticus. Nah, ductus cysticus ini kemudian nanti dia bergabung sama ya ductus hepaticus communis dari ductus hepaticus dexter et sinister ini. Kemudian dia akan membentuk yang namanya ductus choledocus atau biliaris. Kemudian nanti ductus choledicus atau biliaris ini kemudian akan menghasilkan ampula hepatopankreatika. Nah, ampula hepatopankreatika ini merupakan gabungan dari ductus pankreatikus juga. Jadi itu nanti ductus choledocus biliaris atau biliaris ini kemudian bergabung sama ductus pankreatikus membentuk yang namanya sama-sama membentuk yang namanya ampula hepatopankreatika. Nah, ampula hepatopankreatika ini kemudian akhirnya bermuara ke duodenum melalui yang namanya papila duodeni Meyer seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada pertanyaan otot yang melindungi papila duodeni Meyer. Nah, jadi ini kan bentuk apa duodeni. Di sini ada yang namanya struktur papila duodeni Meyer minor dan papila duodeni Meyer yang kita bahas di sini yang papila duodeni Meyer. Kemudian di sini ada ductus pancreaticus dan ada ductus pancreaticus juga. Nah, di sini pada margomedialisnya terdapat muara ductus coledocus dan ductus pancreaticus atau bisungi. Dan dia itu kemudian bermuara pada ampula hepatopankreatika atau ampula vateri. Nah, pada muara ini itu terdapat tonjolan. Nah, tonjolan ini yang kita sebut dengan papilla duodenum Meyer yang akan kita bahas nanti. Nah, otot otot di ampula vateri atau di tonjolannya ampula vateri ini itu kan namanya papilla duodeni Meyer. Nah, di papilla duodeni Meyer tuh ada yang namanya musculus sphincter Oddi. Nah, musculus sphincter Oddi ini tuh yang melindungi papilla duodeni Meyer seperti itu. Nah, musculus sphincter Oddi ini itu tuh merupakan gabungan dari musculus sphincter choledochi, kemudian ada musculus sphincter ampulla vateri, kemudian ada musculus sphincter dan yang terakhir ada musculus sphincter ductus pancreaticus. Kemudian yang terakhir di sini itu dia ada klinis dari vesika velea. Nah, yang pertama itu ada kolesistitis. Itu tuh merupakan inflamasi pada vesika velea. Nah, kolesistikis ini
itu dia itu bisa mohon maaf, kolelitiasis itu dia menyebabkan kolesistikis karena ada batu dalam vesika velea yang dia tuh menyumbat ke saluran keluar empedu sehingga empedunya tuh menumpuk dan tidak bisa keluar dari hepar atau yang dinamakan dengan stasis biliar. Jadi kalau terus-menerus menumpuk lama-lama vesika velea kan akan iritasi. Kemudian tuh terjadi peradangan atau kolesistisis. Kemudian yang kedua ada kolangitis. Nah, kolangitis ini itu tuh merupakan inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris. Kemudian ada kolelitiasis. Nah, kolelitiasis tadi kan yang sudah saya sebutkan dia tuh merupakan batu di dalam vesika velea. Nah, batu dalam itu tuh berfungsi biasanya itu merupakan gasifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Jadi saat kolelitiasis ini nanti memicu yang namanya kolesistitis. Kemudian yang terakhir ada koledokolitiasis. Dia tuh merupakan batu di ductus coledocus atau ductus biliaris seperti itu. Baik, mungkin sekian hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.